Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jumpa untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, kali ini kita masuk ke chapter User Interface Design. Ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya dari Database Design ya. Sebelumnya kita review dulu, pada chapter sebelumnya kita udah belajar data storage formats, database organization, database design, normalization, sama DBMS. Nah, ini data storage format itu ada tipenya file, database, dan DBMS. Kemudian data store itu dibagi untuk dengan period, ada master dan table file. Sedangkan yang temporary file itu ada transactional file, work file, dan report file. Tipe lainnya ada lookup files, audit files, dan history files. Ya. Organisasinya terbagi di 3, hierarchy, network, dan relational database. Sekarang kita lebih banyak ke relational database ya. Untuk perancangannya dia akan melibatkan urutan seperti ini ya, dimulai dari user report, user view, logical and physical design. Untuk normalisasi itu ada sampai 3 norm form yang normal, walaupun ada yang lebih lanjut lagi ya, tapi setidak-tidaknya itu ada 3. Yang pertama itu remove repetitive group, masuk ke normal 1. Remove partial dependency itu form 2, dan remove transitive dependency itu ada form 3. Sedangkan tools yang populer digunakan atau di DBMS-nya ada Oracle DBMS, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, IBM DB2, SQLite, Microsoft Access, dan boleh menggunakan DBMS yang lain. Nah, sekarang baru kita masuk ke HCI ya. Nah, di sini kita akan memahami seperti apa HCI itu, kemudian commonly used prinsip and teknik untuk navigasi, untuk desain dan auto design. Kemudian juga macam-macam variasi user interface, understand what user feedback, serta user interface tools. Agenda pertemuan kita kali ini dikelompokkan jadi 5 section ya. Yang pertama, navigation terbaik for users to tell the what to do. Jadi ada istilah navigasi, dia mengarahkan bagaimana pengguna navigation itu akan beraksi nantinya ya. Kemudian juga ada input mechanism, output mechanism, dilengkapi juga dengan graphical user interface. Jadi sekarang sudah sangat umum sekali user interface itu berbentuk grafik, ada gambarnya ya, seperti itu. Nah, menurut Dennis dan kawan-kawan, system user interaction mulai defines the way in which the users interact with the system, and the next of the inputs and output that the system accept and produce. Jadi fokusnya adalah interaksi ya, antara kita dengan sistem yang ada. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya itu ada 6. Yang pertama dari sudut pandang layout, content awareness, aesthetic, user experience, consistency, dan minimal business effort. Jadi dalam merancang harus memperhatikan 6 prinsip yang sudah seperti itu. Prosesnya itu cenderung use case driven, incremental and interactive process. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian view-based interface itu 3 part. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu terkait dengan navigasi, input, dan output. Oke. Nah, kemudian navigation design ya. Assume user have manual. Jadi pada saat kita merancang suatu interface, kita harus berasumsi bahwa meskipun manual itu ada, tapi pengguna itu belum tentu membacanya. Yang kedua, walaupun dia berpengalaman, kita bayangkan bahwa si pengguna tadi belum terlatih atau do not have external help readily at hand. Jadi tidak ada yang akan bantu dia untuk bernavigasi. Jadi maksudnya kita harus membuat sesimpel dan semudah mungkin ya. Should be clear and understandable and place the emphasis in location on the screen. Jadi intuisi kita juga harus kita kembangkan. Kira-kira seperti itu juga intuisi dari para penggunanya nanti ya. Prevent mistakes ya. Limit choice, navigation that can be used katanya ya. Common action that ada trigger or possible trigger. Type of navigation-nya itu ada common language, natural language.
Tapi kalau dari pakai bahasa ya, jadi tetap masih ada juga, walaupun dia sudah graphical, masih ada sejumlah navigasi menggunakan language ya, dan ketik. Menu ini juga sangat umum, biasanya dot semi menu ya, jadi di bagian atas. Kadang-kadang juga menu melibatkan hotkeys. Misalnya kan kalau Ctrl S itu simpan misalnya ya, seperti itu. Kemudian juga direct manipulation. Use the icon to start program. Use the synthesize object. Main ability for all commands. Jadi yang kita aksikan itu langsung ditampilkan. Atau icon-icon kalau kita mau simpan ada tombol seperti disket misalnya ya. Dan selainnya. Ini contoh menu-menu tradisional. Jadi kalau Bapak dulu masih mengalami masa-masa seperti ini ya, digunakan tombol bawah, tombol ke atas nih. Kemudian ada hotkey-nya. Misalnya kalau tanda tanya berarti untuk help. Untuk kirim pesan pakai C dan seterusnya. Ini masih zaman dulu sekali ya. Kemudian juga macam-macam menu. Ini yang paling populer sampai sekarang masih terpakai. Ini ada drop down menunya kira-kira. Ya. Kemudian juga zaman sekarang tidak sedikit yang pakai gambar. Jadi gambarnya bisa diklik. Nah, kemudian kalau kita letakkan di atas peta itu muncul yang namanya tooltip. Itu biasanya pada yang seperti ini ya. Ini contohnya di Hotel Sheraton Hawaii. Kemudian tipe menu lainnya itu adalah yang paling umum menu bar, drop down menu, pop up menu, tab menu, toolbar dan image map ya juga. Selanjutnya kadang-kala kita juga mengirimkan pesan ya dalam sistem kita. Maka pesan yang muncul itu haruslah clear, concise, and complete. Ya, jadi jelas, padat, dan lengkap. Ya, should be grammatically correct and without jargon and abbreviation. Kita hindari pesan-pesan yang jargon. Jargon itu adalah kata-kata khusus di bidang itu. Karena belum tentu orang melihatnya ya. Termasuk juga hindari penggunaan singkatan-singkatan. Jadi singkatannya tidak boleh dicantumkan kecuali kalau dia memang benar-benar sudah populer. Kalau IT, IS, ya PC, SCI untuk kita itu sudah populer, mungkin masih bisa digunakan ya. Avoid negative and humorous. Jadi yang bersifat negatif itu jangan ditampilkan. Bercandaan juga jangan dibuat dalam pesan-pesan yang ada di rancangan kita ya. Sedangkan untuk message itu ada 5. Ada error message, confirmation message, alert message, delay message, dan halt message. Ini contoh-contoh message-nya ya. Jadi kalau ada ketemu error dan itu tertangkap oleh sistem, jadi kita tampilkan pesannya. Misalnya ya, kita mau menerima input nomor teleponnya ya. Apabila salah formatnya, kita tampilkan contohnya yang ini ya. Phone number error, enter that phone number is invalid. Misalnya nomor telepon tapi dia memasukkan huruf misalnya ya. Dan seterusnya di sampelnya. Oke, kemudian kita juga masuk ke input design. Untuk input design, the goal is to simply and easily capture accurate information for the system. Tujuannya adalah kita mau menangkap masukan yang mudah dan akurat. Ya. Kemudian reflect the nature of input. Kita pelajari perilaku kita, perilaku orang rata-rata kalau mau masukkan data itu seperti apa. Ya. Find ways to simplify data collection. Kemudian ada lagi istilah online versus batch processing. Gitu ya. Online processing itu immediately record the transaction in the database contohnya ya. Jadi apa yang kita lakukan langsung terekam ya. Ada lagi lawannya pada masa lalu pun masa sekarang masih ada dipakai, misalnya batch processing. Dia collect over time and enter into system at one time in a batch. Jadi ditumpuk dulu, pekerjaannya ditumpuk dulu, kalau sudah gembul baru diproses atau diinputkan ya. Capture data at a source, reduce duplicate work, reduce processing time, decrease cost, decrease probability and error. Seperti itu ya. Jadi kalau menangkap data harus diperhatikan hal-hal ini ya. Kemudian ada juga kita input data kalau sekarang sudah automatic, ya maka can be obtained by using the following technology. Ada teknologinya yang sekarang sudah diciptakan orang. Misalnya barcode readers. Jadi kode-kode itu di-generate ya menjadi barcode ya. Atau juga optical character recognition, magnetic strip readers atau smart cards. Gitu ya. Kalau sekarang yang cukup populer itu barcode ya.
type of input bisa berupa data item link to field. Jadi ada kolom masukan namanya field ya, dari situ kita masukkan data. Bisa juga text, numbers, atau menggunakan selection box. Yang kalau kita klik ya muncul pilihan. Nanti ada lagi, ada yang pakai radio button atau pakai checkbox. Silahkan. Nah, ini contohnya. Ini text boxnya, ini radio buttons, ini checkbox. Kalau radio button dia hanya bisa dipilih salah satu aja. Kalau checkbox bisa dipilih lebih dari satu ya. Kemudian bisa juga drop down list box seperti ini. Kemudian ada on screen list box untuk seluruhnya. Atau kadang-kadang untuk number kita pakai misalnya slider, juga boleh seperti ini ya. Sedangkan selection box itu berupa text box, radio button, on screen list box, drop down list box, combo box, dan slider. Input validation, completeness check, lengkap atau tidak ya. Nah, jadi misalnya kalau ada kode telepon tadi harus ada kode negara, kode area, nomor teleponnya misalnya ya. Atau juga formatnya. Nah, kadang-kala ada yang angka, ada yang huruf ya. Range check juga. Misalnya untuk tanggal itu 1 sampai 31, tidak boleh angka 32 ya. Atau bulan hanya 1 sampai 12, berarti tidak ada yang 13 dan seterusnya. Termasuk consistency check dan database check. Untuk output yang diperhatikan adalah understand report usage, penggunaannya ya. Reference or cover to cover. Seberapa frekuensinya, real time atau batch report gitu ya. Nah, ini contoh kalau ada rancangan untuk menampilkan output berupa grafik. Nah, coba diperhatikan. Yang bias yang mana? Coba yang bias. Gambar A atau gambar B? Coba kira-kira. Yang bias gambar A atau gambar B? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Gambar B, Pak. Iya, kenapa? Karena dia dimulai dari 90 ya, jadi 90. Tidak berimbang ya. Nah, perhatikan kalau yang A dia dimulai dari 0 dan intervalnya jelas ya, setiap 20, maka ini normal ya, tampilan normal, tidak bias ya. Kalau yang bias gitu ya. Nah, kemudian macam-macam report juga bisa ada yang sifatnya detail report, summary report, general document, draft, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga reports media ya. Report media itu bisa berupa electronics atau juga paper, masih bisa dipakai ya. Kalau elektronik sekarang mungkin sudah 75% ya elektronik dokumen ya. Yang paper itu masih juga kita pakai. Kadang-kadang kita masih pakai notus truk, tanda bukti ya, atau certificate dan lain sebagainya ya. Lanjut lagi, ini contoh pada kemarin kita sudah ada CD selection software-nya ya. Kita ada studi kasus sistem informasi penjualan CD compact disc. Jadi seperti ini dibuat rancangannya. Menunya dia menggunakan button ya, ada text box dan seterusnya ya. Hanya ada label, ada seterusnya, dilengkapi dengan gambar. Nah, jadi kamu nanti diminta juga merancang yang seperti ini, tapi jangan sama persis ya, harus punya ide. Nah, kemudian platformnya itu bisa desktop, web, tablet, smartphone. Jadi kalau sekarang setidak-tidaknya itu adalah web dan smartphone ya, walaupun desktop masih ada ya. Selanjutnya, apabila sudah kita rancang, bisa juga ada fase evaluation. Yang umum digunakan adalah heuristic, walkthrough, interactive evaluation, sampai ke formalizability ya. Nah, untuk membantu kalian dalam mendevelop interface itu ada sejumlah toolsnya ya. Ada Adobe XD, Balsamiq, Figma, Fluid UI, InVision, Graphite, Mockflow, Mockups, Pencil Project, Sketch, dan Zeppelin. Masih ada lagi yang lain, kalau kamu ada silahkan pilih sendiri ya. Jadi ini adalah tools yang digunakan untuk membantu kalian merancang user interface dari project kelompoknya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa goal dari navigation adalah untuk membuat sistem as simple and to use as possible. Fiturnya semudah mungkin ya. Input mechanism juga dibuat mudah ya, tetapi harus accurate ya. Kemudian untuk output adalah provide accurate information to sudah minimalkan overload and bias. Jadi tidak boleh pula informasinya itu terlalu banyak. Jadi kita harus buat rekapannya, tetapi tidak bias. Untuk assignment, kamu diminta
sorry, ini ada perbaikan sedikit ya. Ini assignment 10 ya. Kamu diminta merancang ya interface untuk kelompok kamu, tetapi dia harus terdiri minimal 3 bagian. Ada 3 input, 3 navigasi, dan 3 output ya. Kamu kerjakan di PowerPoint, convert into slide-based video berdasarkan tutorial sebelumnya ya. Ditambahkan voice atau audio, dan usahakan juga ada animation. Seperti biasa, sekarang PowerPoint video ya. Ini nama filenya, ada kelas. Sekarang yang ke-10 yaitu UI, artinya user interface. Store di Dropbox, nanti di store di ulang kita. Nah, ini referensi yang terpakai kali ini. Oke.